Kemarin kita sampai persoalan yang dipermasalahkan oleh banyak orang. Yang pertama adalah kakiraatil Qur'ani li amwati ahlina. Kitab ini ditulis dalam rangka menerangkan hujjah, menerangkan dalil, hukum-hukum persoalan apa? Persoalan yang sampai sekarang ila yaumil kiamat tidak terselesaikan karena selalu dianggap tidak punya dalil. Apa itu? Membaca Al-Quran bagi orang-orang mati. Sampean kalau orang tua mati dibacain Quran apa dibacain novel? Apa dibacain buku rekening? Hah? Maunya dibacain apa? Disumpahin, jelek-jelekin, apa didoain? Didoain. Loh, kok ada teman-teman kita di luar sana yang merasa pembacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayit. Sehingga mengatakan orang-orang Islam di Indonesia, apalagi Nahdlatul Ulama, itu ciri-cirinya gampang. Kalau ada orang mati dibacain Yasin. Sementara kita ngelihat orang yang berbeda dengan kita cukup gampang. Waktu takziah dia baca apa? Kalau takziah duduk, diem, turut berduka cita ya Pak, turut berduka cita ya Bu, diem, baca Yasin enggak, baca tahlil enggak, nyumbang juga enggak. Tapi jenggotnya panjang. Celananya cingkrang, udah kelihatan. Saya paling gampang itu ngecirikan Wahabi kalau lagi ngaji, saya baca dengan mari kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada. Itu kalau sudah tidak senang sudah keluar sendiri. Paling gampang. Kadang-kadang mereka itu begitu. Ya, punya standar ganda. Standar gandanya itu bagaimana? Misalnya. Kalau baca Quran di kuburan bagaimana? Bid'ah. Kalau baca Quran di hadapan mayit, bid'ah. Kalau baca Yasin malam Jumat, bid'ah. Kalau baca Quran di bis, boleh. Kalau baca Quran di depan TV, boleh. Kalau baca Quran waktu ustadz bukan salafi ngaji atau kajian, boleh? Boleh. Ciri-cirinya salafi kan kalau kita lagi ngaji, dia nggak senang sama kita, tapi dia pengen duduk dapat pahalanya dengerin ilmu, apalagi kalau syuruk. Dia nunggu betul itu waktu syuruk karena pahalanya seperti pahala orang yang habis pulang umroh. Tapi dia tidak mau mendengar, yang dia lakukan apa? Baca Quran. Coba. Kira-kira sampean kalau lagi ngajar, jadi guru, kita lagi ngajar serius nih, sudah mempersiapkan, ada muridnya serius, lagi ngaji, kira-kira marah apa enggak? Waktunya tempat atau tidak? Sangat tidak tepat. Itu tidak menghargai orang. Saya udah sering ngalamin, kalau saya ngisi di Masjid Raya Cinere itu saya ngisi di sana, itu Wahabi-Wahabinya udah kepanasan. Tapi ya mau nggak mau gitu. Lama-lama ya mudah-mudahan itu dapat hidayah. Maka persoalan apa? Persoalan pembacaan Quran yang sampai atau Quran kepada orang-orang mati dianggap tidak punya dalil. Padahal kalau mau pakai cangkem elek gampang, nanti ada dalilnya lengkap. Sampai minta hadis ada, minta Quran ada. Tapi kalau kita pakai cangkem elek, sampean pilih mana? Didoain apa disumpahin? Tinggal pilih aja. Semua orang pasti pengen mati itu didoain. Kenapa? Ada syariatnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tidak sampai, tidak ada itu syariat sholat jenazah. Sholat jenazah buat siapa? Buat yang sholat apa yang disolatin, saya tanya. Hah? Buat siapa? Buat yang disolatin. Maka doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebelumnya baca apa? Baca Fatihah. Kira-kira kalau tidak sampai, itu ada tidak syariat baca Fatihah itu? Hah? Maka kadang-kadang persoalan-persoalan begini selalu dipermasalahkan sampai hari kiamat. Wa kullu usbu'in, dan permasalahan mingguan. Seperti apa? Ka qobliyatil jum'ati, seperti qobliyah Jumat. Kalau kita nih, begitu adzan Jumat, pertama, bangkit enggak? Bangkit enggak? Bangkit. Sholat apa? Qobliyah Jumat. Tapi lihat enggak, ada orang-orang di baris depan duduk anteng enggak mau sholat. Hah? Itu gampang Pak, nyiriinnya gampang. Kalau saya lagi khutbah,
Ini kira-kira masjid berapa persen yang begini. Udah lihat qobliyahnya. Allah, begitu adzan selesai, saya berdiri, agak lama lihat kiri kanan. Ada 20, ada 30, lumayan juga saya bilang. Kenapa? Menganggap qobliyah itu bid'ah. Tidak ada dalilnya. Sehingga orang-orang begini itu mudah menjustifikasi orang lain itu apa? Tidak sunnah. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau berbeda mah enggak apa-apa, itu biasa. Tapi yang jahat, yang salah adalah berbeda tapi menganggap orang lain keliru. Kelirunya bukan pada keliru persoalan fikih, tapi masuk kepada bab akidah. Sehingga menyebabkan apa? Ini orang sudah tidak layak disebut Islam. Persoalan khilafiyah fikih kok masuknya bab akidah. Akhirnya nanti ujung-ujungnya murtad. Akhirnya ujungnya dikafirkan. Wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur ila yaumil qiyamah ini dipermasalahkan. Padahal Rasul kan berpesan, nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'an fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang kunjungilah kuburan-kuburan yang perlu kamu kunjungi, terutama kuburan orang tua kalian. Jangan sampai kalian ziarah jauh ke NTT sana, ziarah jauh ke Bali sana, tapi makam orang tua kalian tidak pernah kalian kunjungi. Kalau kita bicara ziarah kubur, Rasul itu kenyang ziarah kubur. Ada hadis di mana Rasulullah itu malam-malam, tengah malam, mindik-mindik, tahu mindik-mindik nggak? Keluar pelan-pelan. Keluar pelan-pelan biar nggak menimbulkan suara. Ya, sampean kalau mau mancing nggak ngomong sama istri kan begitu, keluar pelan-pelan. Gimana caranya biar nggak ketahuan? Pancingnya diumpetin. Pak Wahid, mana ada Pak Wahid bisa saya sindir nih Pak Wahid. Lagi di Bandung dia. Mindik-mindik biar nggak diomelin istri. Rasul tiba-tiba dapat perintah. Dapat perintah apa? Untuk keluar rumah menuju makam Baqi'. Rumah beliau, kamar beliau ke makam Baqi' itu jaraknya mungkin 800 meter. Dekat enggak? Dekat lah. Jalan pelan-pelan, keluar kamar pelan-pelan. Ini keluar kamar pelan-pelan kadang maksudnya tidak menimbulkan suara. Iya tidak menimbulkan suara, tapi menimbulkan kecurigaan. Coba, sampai kok keluar pelan-pelan. Itu istri itu diem padahal mendengerin itu. Ini kira-kira ini Pak Umar mau kemana ini malam-malam. Begitu juga Rasulullah. Siti Aisyah kemudian terganggu. Dalam tanda kutip. Ini Rasul malam-malam mindik-mindik mau kemana? Ini jangan-jangan mau ke rumah istrinya yang lain. Betul, diikuti pelan-pelan Rasulullah. Coba, ngikutin 800 meter kira-kira ngos-ngosan apa enggak? Lumayan. Maka kemudian diikuti Rasulullah ternyata disuruh oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk berziarah ke makam Baqi' malam-malam mendoakan ahli Baqi', mendoakan mayit yang ada di Baqi'. Selesai mendoa Rasulullah suruh balik lagi. Allah punya kuasa. Siti Aisyah yang tadinya karena cemburu rela ngikutin Rasul bersembunyi di belakang, begitu Rasul selesai doa mau pulang panik. Waduh, Nabi mau kembali, Nabi mau ke rumah, bingung dia, lupa rumahnya itu. Balik tuh buru-buru, masuk kamar lagi pura-pura tidur. Coba lihat, 800 meter berjalan bergerak, itu nafas nggak bisa dibohongin. Orang kalau tidur nyenyak itu nafasnya teratur. Teratur banget. Gampang kita bedain orang yang pura-pura tidur sama tidur beneran itu gampang banget. Apalagi istri kita hafal kalau istri kita pura-pura tidur kalau kita datang. Saya mah hafal banget kalau saya pulang malam, istri pura-pura udah tidur. Saya tinggal pegang handphonenya masih hangat ya, berarti baru tadi dimatiin handphone. Saya bilang, Bun. Ya. Ini aja saya tadi berangkat sampai rumah jam 10 tadi kan. Saya mandi, ganti baju, istri saya masuk kamar. Mau kemana ya? Mau ngaji. Ngaji di mana jam segini? Gitu.
Memang pengajian ini nggak umum ini. Pengajian mulainya jam setengah 11 malam. Ini pengajian apa ini? Makanya saya minta foto tadi sama Pak Jamal buat bukti. Ya. Tapi fotonya nggak ada yang bener. Ya, Pak Jamal. Coba lihat. Yang di foto Pak Umar ini gimana coba? Sayanya nggak ada kan jadi repot. Minta tolong Pak Umar. Nah, kemarin difotoin sama Pak Umar bagus. Gitu. Iya. Nah, ini kita masih tingkatannya ini tingkatan rendah ini. Maka ketika Siti Aisyah merasa cemburu dengan Rasulullah, gara-gara cemburunya keluarlah hadis ziarah kubur malam. Ini dipermasalahkan sampai sekarang. Sehingga ketika ada persoalan, ada kuburan di dekat masjid. Ini kalau buat Wahabi enggak mau. Enggak mau. Coba sampean punya teman Wahabi, sampean ajak masjid yang ada kuburannya. Takut dia, takut luar biasa. Kenapa? Takut dilaknat, takut murtad otomatis. Bagaimana bisa? Kenapa? Karena Rasul pernah melarang, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Saya punya masjid Nurul Huda di Kelapa 2 RTM. Kalau lewat mampir, rumah saya di belakang. Itu ada kuburan di samping. Sa'adatud Darain. Itu ada cerita anak-anak kecil di rumah sekitar rumah saya itu kalau lagi liburan itu kan senang ke masjid. Walaupun di masjid tawuran itu biasa. Cowok, cewek pakai mukena segala macam. Itu ceritanya diajak sama temennya, ayo ke masjid. Ini istri saya yang dengar sendiri. Saya enggak mau sholat di situ. Kenapa? Kata Abi, sholat di situ haram. Sejak kapan ke masjid sholat itu haram? Saya bilang ini fatwa baru. Saya bilang, kenapa masjidnya? Apakah terbuat dari kulit babi? Saya bilang, enggak. Kenapa? Ada kuburannya. Kata Abi, haram sholat di masjid yang ada kubur. Ya Allah, itu rumah. Kira-kira 4 rumah dari rumah saya memang tidak pernah sholat ke masjid, rupanya di tempat masjid lain. Ada masjid kecil yang sekarang juga saya ngisi di situ, kau kemanapun aku kejar pokoknya. Kenapa? Ada pemahaman teman-teman kita yang menganggap kalau masjid ada kuburannya itu masjid bid'ah, masjid diror, masjid yang boleh dihancurkan. Ciri-cirinya masjid diror itu apa? Ada kaligrafinya. Ini tuh. Kaligrafinya. Kenapa? Zaman Rasulullah tidak ada kaligrafinya. Saya cuma jawab begini, loh kalau persoalan kuburan, bagaimana dengan masjid yang ada di Madinah yang kuburannya selalu diziarahi oleh jutaan orang? Masjid mana? Masjid Nabawi. Apakah kemudian Sayyidina Umar tidak pernah sholat di situ lagi setelah Rasul wafat? Apa kemudian para sahabat yang lain tidak pernah sholat seperti itu lagi? Kok ada orang mengatakan bahwa masjid yang ada kuburannya, padahal sudah ada kuburannya dulu baru ada masjidnya, atau ada masjidnya baru ada kuburannya, tapi karena masjidnya tadinya kecil menjadi perluasan, mau tidak mau kuburannya tidak bisa dipindah. Coba lihat ke Sunan Ampel masjid sana, lihat kemana, ke Masjid Agung Demak, macam-macam. Itu dianggap menyembah kuburan. Bukan soal ziarahnya, tapi soal menyembah kuburan. Siapa yang nyembah kuburan? Tidak ada, kita doa, ya Allah, kita doa minta sama Allah. Rabbana gfir lana, Rabbana gfir lana, Rabbana arhamna. Semua doa. Tidak ada, apa ada yang pernah doa minta sama kuburan? Pernah minta sama kuburan? Nah. Maka jangan samakan kita dengan orang-orang kejawen misalnya. Yang datang ke pohon, Mbah, tolongin Mbah, anak bagong Mbah, minta duit. Enggak. Tak ada yang begitu. Maka persoalan ini adalah persoalan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak memiliki dalil. Makanya besok kalau mereka meninggal dunia, sampean sumpahin aja. Kalau tidak terima ya sudah, kan sumpahnya tidak sampai juga.
Mudah-mudahan panjenengan masuk neraka, di dalam neraka disiksa oleh 70 malaikat, dibakar, dikuliti, dipendam di dalam batu bara yang luar biasa sebagai bekal bahan bakar api neraka. Woi, doain begitu. Katanya kalau baca Fatihah nggak sampai, saya doain kan juga sama-sama nggak sampai juga kan begitu. Tapi ya nggak mau juga digituin gitu. Wa kullu sanatin, dan setiap tahun, persoalan tiap tahun yang selalu berulang-ulang tidak pernah selesai. Apa? Ka isbati Ramadan bi ru'yatil hilali, persoalan penetapan bulan Ramadan. Coba. Tiap bulan Ramadan kita ribut cari hilal. Padahal hilal sudah jadi banser. Tiap tahun ribut soal apa? Soal selamat Natal. Natalnya udah lewat masih dibahas sampai sekarang. Sekarang sudah ganti pembahasan, hukumnya merayakan tahun baru. Nanti sudah tahun baru, hukumnya beli petasan dan kembang api. Nanti dibahas lagi awal tahun, macam-macam. Nanti mendekati, 17 Agustus, setiap itu berulang terus. Kemudian apa? Wat-tarawih. Ya. Wat-tarawih, dan persoalan tarawih yang tidak pernah selesai, 8 atau 20. Saya sering sampaikan, 8 atau 20. Ya. Tarawih itu kan bukan persoalan bilangan, Pak. Bapak tidak sholat pun tidak apa-apa. Mau 2 rakaat juga bisa, 4 rakaat juga bisa, tidak sholat juga bisa. Yang berbahaya apa? Menyalahkan orang yang tarawihnya di atas 8 rakaat sebagai orang yang tidak punya dalil, tidak punya dasar, dan melakukan bid'ah. Itu kan sama saja menuduh Sayyidina Umar tolol bin Murakkab bin Jahil bin Bahlul. Kan begitu. Padahal waktu Sayyidina Umar melakukan tarawih 20 rakaat, sudah setengah 12. Padahal waktu Sayyidina Umar melakukan tarawih 20 rakaat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat besar termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Siti Aisyah masih hidup. Ada enggak riwayat kemudian mereka komplain, Rasul itu tarawihnya 8, kok kamu bikin 20, ada enggak? Cari, saya kasih duit 1 juta. Saya yakin betul karena enggak akan nemu. Saya enggak bawa duit juga kan. Enggak akan nemu. Semua kita fikih 4 mazhab, enggak ada yang bicara 8 rakaat, enggak ada. Nah kok orang dengan PD-nya mengatakan orang yang melakukan tarawih di atas 8 rakaat sama dengan orang yang menambah bilangan rakaat sholat zuhur. Oh, ini kan namanya mengada-ngadakan dalam agama dan bisa memurtadkan orang. Sampai ngerasa, saya ibadah saya kayaknya kurang Pak Ustadz. Kenapa? Subuh saya 4 rakaat boleh enggak? Katanya. Matamu kan begitu. 2 rakaat, iya 2 rakaat subuh fardu, 2 rakaat subuh qadha, sampean itu gayane kan begitu. Tidak boleh, Pak. Menyalahkan orang lain, tidak punya dalil, bahkan memasukkan perkara-perkara ini dalam persoalan akidah. Tidak sholat pun tidak apa-apa. Mau 8 boleh, mau 10 boleh, mau 12 boleh, mau 20 boleh, mau 30 kalau kuat boleh, 40 boleh, 100 silahkan, tapi jangan ngajak-ngajak saya. Tidak sholat pun tidak apa-apa. Kok dipermasalahkan, dan itu persoalan tiap tahun. Wa ziyarati qabrin nabi marratan wahidatan alal aqal. Coba lihat. Dan ziarah kubur Nabi walaupun cuma sekali. Saya ingat betul ucapannya Abdullah bin Bas, ulama besar Wahabi, matanya buta, terkenal sekali. Kitab-kitabnya itu kalau sudah belum ditahqiq sama bin Bas, tidak mau dia. Pernah menyampaikan beliau, apa? Aku 20 tahun tinggal di Madinah, tidak pernah sekalipun aku berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tinggal 20 tahun di Madinah, saya tidak pernah berziarah ke makam Rasulullah. Kata guru saya, guru dari guru saya, Syekh Mutawalli Asy'arawi, komentarnya singkat.
Itu bukan kamu yang tidak mau ziarah ke makam Rasulullah. Tapi mohon maaf, Rasulullah tidak mau diziarahi sama kamu. Kok ada orang tidak memiliki kerinduan kepada nabinya sehingga tinggal bersebelahan dengan Masjid Nabawi, tinggal di istana di sebelah Masjid Nabawi, tapi tidak pernah berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kekurang ajaran yang luar biasa. Sampean kalau masuk ke makam Rasul, ya Allah, kalau tidak nangis itu berarti tidak pernah baca sirah Nabi, gitu aja. Kalau ke makam Rasulullah begitu masuk, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Guys, yang mau nitip doa, yang mau nitip doa di makam Rasulullah, ini Rasul. Itu kalau ada Sayyidina Umar, HP-nya dibanting, orangnya dicekek. Adab, akhlak kita perhatikan. Imam Malik itu bahkan pernah menegur seorang khalifah yang terkenal berlumuran darah karena berani membunuh lawan-lawan politiknya, menghabisi para habaib-habaib, para keturunan Rasulullah. Namanya Abu Ja'far al-Mansur, khalifah pertama kekhalifahan Abbasiyah. Setelah Muawiyah, Abbasiyah, Muawiyah dia bantai habis semuanya, tidak tersisa sedikit pun, diburu semuanya sampai kuburan-kuburannya. Begitu, jadi beliau punya julukan As-Saffah, mudah menumpahkan darah. Masuk ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, namanya raja masuk ke Masjid Nabawi gimana? Petantang petenteng, suaranya lantang. Mirip kayak video yang baru kemarin. Ada raja, nggak tahu pangeran siapa, ziarah ke makam Rasul, masuk ke dalam masjid pakai mobil. Ya, parkir di sebelah tempat biasa yang kita ngantri kalau mau ke Raudhah itu, persis di luar mobil. Ini adabnya nggak ada sama sekali. Maka kalau kita bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa ada orang mempermasalahkan ziarah kuburnya Rasulullah? Sehingga pada tahun 1922 para ulama kepingin banget menyampaikan pesan melalui komite Hijaz soal apa? Orang-orang waktu itu termasuk Saudi itu sudah punya rencana menggusur makamnya Rasulullah karena dianggap sebagai sumber khurafat, sumber bid'ah, sumber kemusyrikan. Berkat NU, berkat Nahdlatul Ulama waktu itu menyampaikan dan bertemu langsung dengan Raja Saudi, jangan engkau hancurkan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semua makam diratakan, tinggal makam Rasul. Kenapa dianggap sebagai sumber kemusyrikan? Coba. Sejak kapan kita nyembah-nyembah Rasul itu? Enggak. Maka persoalan-persoalan ini akan terus berulang selama apa? Selama orang-orang bodoh masih bersama kita. Fi hayatina inda manasikil haji lakinil awam innama ya'maluna hadhil ijtihadat al-fiqhiyat bighairi ma'rifati adillatiha. Problemnya adalah orang-orang awam yang ditentang, yang dibahas, yang diajak debat adalah orang-orang awam yang nggak ngerti dalil-dalilnya. Pokoknya manut kiai. Sampai kalau ditanya pokoknya manut kiai, nih sampai nggak terima panggilan kiai kulo ajaan debat. Panggil kiai saya ajak debat. Kalau saya orang bodoh, mending begitu. Tsumabtuliyat hadhil ummah bil mujadalah, sehingga umat ini dicoba dengan apa? Dengan perdebatan kusir yang tiada henti. Wa takhtiat, dan saling menyalahkan, wa tabdi, dan saling membid'ahkan ba'duhum ba'dha. Satu sama lain. Fahasala lahumu syakku fi ma'tadu, sehingga ada banyak orang-orang NU yang melakukan amaliyah ini, termasuk keturunannya, termasuk keluarganya, bertanya-tanya soal kebiasaan ini. Maka pentingnya pengajian terkait dengan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita cukupkan pengajian pada hari ini karena sudah setengah 12. Saya masih besok ngisi lagi jam 4 ya.
butuh istirahat biar tetap strong. Karena siangnya kembali lagi ke Sukamakmur ngisi materi sampai baiat jam 12 malam. Ketemu lagi hari Senin. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting semuanya dianugerahkan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.